Wahai kaum Ansor, jangan ada seorang pun di antara kalian yang berpikir untuk bisa kembali ke Madinah. Bahkan saat ini tidak lagi tempat bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian surga. Lalu dia bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya. Pedangnya senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah, hingga Musailamah sang nabi palsu dan para pengikutnya menjadi gentar karenanya. Dia turun ke tengah mereka laksana petir. Sabetan dan tebasan pedangnya bagaikan kilat yang menyambar ke barisan musuh. Dia terus menyerang mereka, bahkan pedangnya senantiasa ia tebaskan ke leher lawan. Sampai pada akhirnya ia berhasil membunuh belasan orang musuh. Lalu pintu kebun kematian itu pun dibukanya. Setelah itu berhamburan masuklah para syuhada ke dalamnya. Dialah Al-Bara bin Malik Al-Ansori, saudara dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sang ujung tombak pasukan muslim yang tak pernah gentar menghadapi setiap musuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah salah seorang di antara dua bersaudara yang hidup hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Bahkan mereka telah mengikat janji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang pertama bernama Anas bin Malik, yang juga pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Ia membawanya kepada Rasul saat usia mereka baru menginjak 10 tahun. Ya Rasulullah, ini Anas akan menjadi pelayan Anda yang akan melayani Anda. Doakanlah ia kepada Allah, ujar Ummu Sulaim saat menyerahkan putranya itu. Rasulullah mencium anak itu di antara kedua matanya, lalu seraya mendoakannya, Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya, berkatilah ia dan masukkanlah ia ke dalam surga. Lalu yang kedua dari dua bersaudara itu ialah Al-Bara bin Malik. Ia termasuk golongan terkemuka dan terhormat. Ia menjalani kehidupannya dengan bersemboyan Allah dan surga. Ketika ia berhadapan pedang dengan orang-orang musyrik, Al-Bara bukanlah orang yang hanya mencari kemenangan, sekalipun kemenangan termasuk tujuan, tetapi tujuan akhirnya ialah mencari syahid. Seluruh cita-citanya adalah mati syahid, menemui ajalnya di salah satu gelanggang pertempuran, dalam mempertahankan hak dan melenyapkan yang batil. Dia tak pernah ketinggalan dalam setiap peperangan, baik itu bersama Rasul ataupun tidak. Pernah pada suatu hari teman-temannya datang mengunjunginya ketika ia sedang sakit. Dibawanya air muka mereka, lalu katanya, mungkin kalian takut aku mati di atas tempat tidurku. Tidak, demi Allah, Tuhan tidak akan menghalangiku untuk mati syahid. Allah benar-benar telah meluluskan harapannya. Ia tidak mati di atas tempat tidurnya, tetapi ia gugur menemui syahid dalam salah satu pertempuran yang terdahsyat. Kisah ini dimulai saat permulaan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa pertama sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak suku atau kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Allah ini. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agamanya dengan berbondong-bondong pula, hingga tak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Kaum yang tetap memeluk Islam adalah kaum-kaum yang keislamannya telah dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq pernah menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Beliau menghadapinya dengan tegar, setegar gunung yang begitu kokoh. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran. Juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan pedang. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah Al-Kahzab atau Musailamah sang pendusta. Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai sejumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang pendusta, sedangkan Muhammad adalah seorang yang jujur. Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Robi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudar. Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua
di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Al-Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Di antara barisan pasukan terdepan terdapat Al-Bara bin Malik Al-Ansori dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dua pasukan tersebut bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Najd. Tak lama berselang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin. Sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka. Sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Al-Walid. Bahkan mereka berhasil merobohkannya. Dan hampir saja mereka membunuh istri Khalid bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Ketika keadaan sudah demikian, kaum muslimin merasakan bahaya yang sangat besar. Mereka memahami bila mereka kalah di hadapan Musailamah, maka tidak ada lagi ajaran Islam yang akan tegak. Lalu Allah tidak akan menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah di Jazirah Arab, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Sayyidina Khalid mendekati pasukannya, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh pasukan muslimin. Pengikut Musailamah masih tetap tegar sekokoh gunung di medan tempur. Pasukan Musailamah tidak peduli dengan banyaknya pasukan mereka yang tewas. Pasukan muslimin menampilkan kepahlawanan yang menakjubkan. Bila dikumpulkan akan menjadi sebuah rangkaian syair-syair kesatria perang dan kepahlawanan. Tersebutlah salah seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Beliau adalah pembawa bendera kaum Ansor. Beliau menggali lubang di tanah untuk menancapkan kakinya. Beliau memasukkan kakinya sampai setengah betis. Sayyidina Sabit bin Qais tetap bertahan di tempatnya untuk mempertahankan bendera tersebut. Sampai pada akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Lalu Zaid mengumpul musuh habis-habisan sampai kemudian beliau pun gugur. Tersebutlah seorang sahabat bernama Salim. Beliau adalah maula atau mantan budak dari Abu Huzaifah. Beliau yang memegang bendera Muhajirin. Akan tetapi kaumnya khawatir Salim akan melemah dan mundur. Mereka katakan kepada Salim, "Kami khawatir kami akan ditimpa kekalahan karenamu." Lalu Salim dengan penuh keberanian menerjang barisan lawan sampai kemudian akhirnya beliau gugur. Akan tetapi kepahlawanan mereka masih tak terbanding dengan kepahlawanan Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Panglima Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Panglima Khalid menoleh kepada Al-Bara bin Malik. Ia berkata kepadanya, "Giliranmu wahai pemuda Ansor untuk menghadapi mereka." Lalu Al-Bara bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya. Pedangnya senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar. Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama kebun kematian. Dikenal demikian karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun tersebut. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan anak panah itu bagaikan hujan yang turun karena saking sangat banyaknya. Pada saat itulah sang ujung tombak muslimin dan pemberani tampil. Ialah Al-Bara bin Malik. Ia berkata, "Wahai pasukanku, letakkanlah aku di atas perisai. Letakkan perisai itu di atas tombak, lalu lemparkan aku ke dalam kebun, persis dekat dengan pintu. Entah aku nantinya mati syahid, atau aku akan membukakan pintu untuk kalian." Dalam sekejap mata, Al-Bara duduk di atas perisai. Badannya amat ringan, puluhan tombak mengangkatnya. Lalu ia dilempar ke dalam kebun kematian di tengah ribuan pasukan Musailamah. Al-Bara turun di tengah mereka bagaikan petir. Ia terus menyerang mereka di depan pintu. Pedangnya senantiasa ia tebaskan ke leher lawan sampai ia berhasil membunuh belasan orang musuh. Setelah dekat dengan pintu, ia lalu membuka pintunya. Kaum muslimin yang sedari tadi sudah siap di depan pintu lalu langsung masuk menyerbu kebun kematian tersebut, baik dari sisi atas dinding maupun dari pintu-pintunya. Pedang-pedang mereka menebas leher orang-orang murtad yang berlindung di balik dinding kebun kematian. Kaum muslimin berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang. Sampailah mereka kepada Musailamah dan akhirnya ia tewas. Al-Bara bin Malik dibawa ke tendanya untuk diobati. Panglima Khalid bin Walid sendiri yang langsung menangani perawatannya selama 1 bulan.
Kemudian sembuhlah Al-Bara atas kehendak Allah. Allah menentukan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangannya. Al-Bara bin Malik Al-Ansori senantiasa mengharapkan kematian syahid yang telah luput pada saat berada di kebun kematian. Peperangan demi peperangan senantiasa beliau ikuti karena rindu untuk mendapatkan cita-citanya yang besar dan kerinduannya untuk menyusul Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya sampailah ia pada perang penaklukan Tustar, sebuah wilayah yang terletak di negeri Persia. Pasukan Persia berlindung pada salah satu benteng besar yang kokoh. Kaum muslimin mengepung mereka bagai gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Ketika pengepungan telah berlangsung beberapa saat, kesulitan besar telah menimpa pasukan Persia. Mereka mulai mengayunkan rantai-rantai besi dari atas benteng. Rantai-rantai itu digantungi cakar-cakar dari baja. Cakar-cakar itu telah dipanaskan dengan api hingga lebih membara karenanya. Cakar-cakar api itu digunakan untuk menyambar dan mengait tubuh pasukan muslimin. Kaum muslimin yang berhasil dikait akan diangkat ke arah mereka dalam keadaan mati atau hampir mati. Ternyata salah satu cakar panas tersebut mengait salah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, saudara dari Al-Bara bin Malik. Al-Bara melihat Anas bin Malik terkena cakar pasukan Persia. Kemudian pasukan Persia itu menarik tubuh Anas bin Malik ke atas benteng. Seketika itu, Al-Bara langsung melompat ke atas dinding benteng untuk menyelamatkan saudaranya. Ia memegangi rantai yang mengait Anas bin Malik. Ia mencoba melepaskan dan mengeluarkan saudaranya. Sampai pada akhirnya, sampai tangannya pun terbakar hingga keluar asap. Namun, Al-Bara tak memperdulikannya. Ia berhasil menyelamatkan saudaranya, lalu turun ke tanah dalam keadaan tangannya tinggal tulang. Tidak ada daging sama sekali. Pada perang ini, Al-Bara sempat berdoa kepada Allah agar memberinya derajat syahid. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya. Al-Bara bin Malik gugur sebagai syahid dalam keadaan rindu berjumpa dengan Allah. Semoga Allah mencerahkan wajah Al-Bara bin Malik di surga, serta menyejukkan pandangan matanya dengan bersahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan menjadikannya orang yang disenangi. Dan demikianlah sedikit kisah tentang Al-Bara bin Malik, salah satu sahabat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah tentang para sahabat Nabi yang begitu membela dan mencintai Nabi, kita dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberikan petunjuk. Dan semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa mengambil iktibar serta pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Amin ya robbal alamin. Saya Dion dari channel Epic Story. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dukung terus channel Epic Story dengan cara share, like, dan subscribe agar selalu dapat mengikuti kisah yang akan saya ceritakan selanjutnya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan sebanyak-banyaknya agar hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya dapat tersebar dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.